lagi dengan saya Alicia Divaniti di Berita Persisma. Berita terkini hari Kamis tanggal 14 September 2023. Sedang peresmian kedai Soeta dan penyerahan mobil serta peresmian program pengelolaan bank sampah. Saya Alicia akan menyerahkan kepada rekan-rekan saya yang berada di lokasi saat ini. Terima kasih pada rekan saya Agung dan kembali lagi dengan saya Gisa Siregar di sini. Di sini saya sedang bersama Ibu Endang selaku pembina Bank Sampah Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi. Izin bertanya Bu, bagaimana tim DBS merencanakan program Bank Sampah Sekolah dan memulai ekobrik yang dapat diperkenalkan kepada Dinas Pendidikan Bandar Lampung? Ya, kita memulai ini dari ide kepala sekolah kita. Ya, kepala sekolah kita pulang dari Korea melihat negara orang itu bersih sekali kan. Nah, akhirnya beliau mulai tergerak untuk menggerakkan anak-anak kita memungut sampah dan bukan memungut juga, memilah sampah yang bisa dipergunakan dan yang bisa didaur ulang. Mulailah beliau memperkenalkan 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, bagian ibu adalah untuk mengkoordinir anak-anak ya yang terkait atau termasuk dalam duta bank sampah. Jadi kita memilah sampah dari rumah dan dari sekolah. Khususnya sampah-sampah bekas snack makanan anak-anak yang bersih dan kering tentunya. Kalau masih dalam posisi kotor, mereka dicuci dulu, ada di keran-keran sekolah, kemudian dijemur. Jadi ada penjemuran sampah plastik. Setelah itu kita masukkan ke dalam gedung ini, ya bengkel kita sebut ya, markas bank sampah atau bengkel bank sampah. Kemudian diolah menjadi sebuah ekobrik. Ekobrik itu bisa dibentuk menjadi meja, kursi, tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan. Dalam satu ekobrik itu terdiri dari satu karung beras yang 25 kilo itu sampah snack ya, sampah snack. Itu masuk ke dalam satu ekobrik. Bayangkan kalau sampah sebanyak itu tabur di tanah, di jalan, di halaman yang nanti akan tertimbun atau tergusur oleh air hujan, nah akan menghambat saluran air, kemudian nanti ke depannya kalau sudah penuh tanah kita maka akan kesulitan air lah lingkungan kita. Nah, itu kita masukkan dalam satu ekobrik yang nantinya akan dimanfaatkan sampai seperti yang sudah dicontohkan yang sedang ibu dudukin ini ekobrik ya. Kemudian untuk sampah organik kita punya pengolahan sampah organik. Ini kita berkolaborasi dengan anak-anak KIR. Jadi anak KIR nanti mereka tahu ilmunya bagaimana mengolah sampah organik menjadi sebuah pupuk ya. Nah, itu kira-kira untuk bank sampah. Kalau misalkan untuk diperkenalkan ke Dinas Pendidikan itu untuk apa ya Bu? Ini tujuannya adalah menginspirasi sekolah lain. Kan kita mengundang kepala dinas untuk memperkenalkan program baru kita, ini launching bank sampah. Kemudian itu kita mengundang beberapa kepala sekolah rayon yang nantinya akan disuarakan kepada siswa mereka. Dan harapannya
itu adalah semua sekolah sudah mulai gerak menyelamatkan bumi, yang terutama dari sampah-sampah plastik yang tidak bisa mengurai dalam ratusan tahun. Kemudian tadi Ibu juga dibisikin seorang orang tua siswa yang dia berdomisili di Waikanan. Beliau mengundang kita duta bank sampah untuk datang di SMA 1 Waikanan. Katanya mereka minta dilatih bagaimana caranya membuat ecobrick ini ya. Apa rencana tim bank sampah selanjutnya terkait bank sampah sekolah, dan ada inovasi terbaru gak Bu untuk karya terbaru? Ya karena ini baru launching, yaitu jadi ini sebenarnya belum dimulai. Kemarin kita mulai adalah untuk memberi contoh, membuat satu beberapa kursi dan ecobrick. Itu baru contoh yang akan kita tunjukkan kepada para tamu. Setelah launching ini ya itulah kita mulai memilah sampah dari rumah, dari lingkungan sekolah. Harapannya setiap kelas itu sudah punya tempat sampah sendiri ya, satu untuk botol, yang satu untuk sampah plastik yang bisa dibuat ecobrick. Jadi ini baru akan memulai setelah peresmian ini, launching ini, justru kita pelan-pelan nanti semua anak-anak kalau bisa mindsetnya kita rubah. Dirubahnya itu bukan hanya memilah, tapi kalau ketemu di jalan juga diambil ya. Karena kalau udah di jalan itu biasanya ibu juga mungut-mungut sih di jalan itu, kalau ibu lewat itu ada ibu ambil, dan itu posisinya justru bagus, dia kering ya, kering dan bersih. Nah itu juga salah satu gerakan kita ke depannya, menyelamatkan lingkungan sekolah dan rumah serta all environment lah di lingkungan kita. Dari hasil yang tim DBS buat untuk kayak ecobrick atau kursi ini bakal dijual ke kalangan umum nggak, Mem? Ya ada sih, ibu bilang ke anak-anak ini nanti kita jual, tapi anak-anak katanya jangan, capek bikinnya gitu. Jadi kayaknya untuk tahap awal kita masih mau menikmati dipakai sendiri. Jadi kalau bisa di setiap kelas itu kita tempatkan satu kursi ecobrick ya. Nanti kalau sudah rame lagi kita tambah lagi. Karena ini ada 32 kelas, 32 kursi ecobrick, itu dikalikan 19 ecobrick. Jadi sangat banyak. Tapi karena ini programnya akan berlangsung bertahun-tahun, jadi nanti insya Allah kalau sudah terpenuhi semua target kelas punya, kita baru menjual. Ini tapi ibu kepala sekolah tadi sudah menawarkan untuk kalau ada yang mau pesan silakan gitu kan. Ya kita bisa jadi kita mengutamakan pesanan, karena yang pesankan dinas atau sekolah lain. Kemarin ada dari sekolah mana gitu minta satu ecobrick, anak-anak jangan karena saking payahnya buat satu ecobrick gitu. Jadi mereka nggak mikir mau jual, mereka pengen hasil karyanya dilihat kawan-kawan yang lain, sehingga kawan-kawan yang lain insya Allah tergeraklah mindsetnya untuk mulai memilah sampah dari rumah ya. Kalau ibu selalu mikir anak-anak ini harus keluar negeri nih baru lihat negara orang tuh mana ada sampah gitu kan. Tapi ya ibu suka mempertontonkan video-video yang ibu buat bahwa di negara orang tuh bersih. Jadi kita mudah-mudahan mindset kita mulai terbuka ya. Pilahlah sampah dari rumah. Oke, terima kasih Mendang atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Semanla, kami dari Prisma melaporkan berita terkini. Sekarang saya bersama Ibu Hayati Nufus untuk membicarakan tentang acara yang baru saja kita lakukan, yaitu peresmian bank sampah serta pemberian mobil, juga peresmian kantin KL Soeta. Ibu, kalau boleh tahu, kenapa sih kantin kita sekarang mengambil tema kafe gitu, Bu? Oh ya, terima kasih Ananda Sepajura ya. Kita ini memang kantin ini kan kita tujuannya adalah bisa bagaimana mengakomodir ya kebutuhan anak-anak. Itu kebutuhan anak-anak itu apa?
Kebutuhan anak-anak adalah perutnya supaya kenyang. Nah, artinya di situ yang harus jelas adalah ada yang namanya makanan, itu yang wajib ada. Kemudian tren sekarang anak-anak generasi Gen Z ini kan sudah biasa nongkrong di kafe ya. Mungkin kalau nongkrong di kafenya biasanya adalah sepulang sekolah, kenapa enggak sekarang konsep kafenya kita masukin ke sekolah ya. Jadi kami menggandeng KL Coffee untuk bisa berkolaborasi dengan kedai kita. Itulah makanya konsep yang seperti ini mungkin baru sekolah kita ya. Artinya ketika yang jualan untuk negeri ya, Ibu katakan untuk negeri baru ini, karena memang itu tadi kita ingin adanya konsep kekinian yang memang sesuai dengan era-era anak-anak generasi Z tadi. Terus apakah ada rencana Bu untuk penambahan kayak dekorasi atau kayak yang seperti tadi live musik itu akan dipermanenkan gitu Bu? Kalau live musik kan itu untuk event-event khusus aja kali ya. Kalau untuk hari-hari biasa sih sepertinya mungkin agak repot ya. Repot dalam artian kan waktu istirahat aja sampai 1 jam aja. Tentunya di situ anak-anak juga perlu waktu untuk istirahat. Jadi kapan anak-anak itu mau istirahat kalau harus tampil di live musiknya gitu ya. Jadi mungkin kita khususkan saja untuk yang event-event aja. Harapan Ibu untuk peresmian bank sampah ini apa Bu harapan Ibu? Harapan saya adalah karena kita konsep bank sampah ini kan bagaimana anak-anak generasi muda ya terutama kalian akan menjadi duta-duta di lingkungannya. Nah sekarang permasalahan problematika sampah itu menjadi problematika nasional. Tidak hanya pemerintah tentunya yang harus bertanggung jawab, tetapi diri kita sendiri. Sampah yang ada di sekitar kita itu akan menjadi sampah yang satu sangat mencemari lingkungan. Ya, kemudian bau, itulah konsep sampah yang orang tahu sekarang. Sampah itu artinya dibuang ke tempat sampah. Nah sekarang mungkin konsepnya dirubah. Tidak sampah dibuang ke tempat sampah, sampah dibuang ke dompet. Artinya apa di situ? Sampah itu akan jadi duit. Nah, gimana caranya? Ya tadi seperti yang tadi kita jelaskan di awal bahwa kita SMA 5 ini bagaimana bisa ada 3R tadi ya, reduce, recycle itu supaya anak-anak paham. Ternyata sampah yang mungkin awalnya dibuang bisa menghasilkan uang ya. Kita ingat gerakan sirkular nasional itu, gerakan ekonomi sirkular nasional itu, yaitu tadi harusnya kita berarti menyambut apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya, apalagi dengan tadi Permendikbud nomor 8 tahun 22 ini, bagaimana anak-anak ini mempunyai tabungan mandiri. 1 siswa tabungan pelajar, 1 siswa 1 tabungan. Ya, artinya apa? Di situ juga ada konsep yang harus kita tanam atau pendidikan karakternya apa? Kita rajin menabung. Nah, ya, berwirausaha. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi bukannya kita gagah-gagahan tentunya mempunyai rekening itu, tetapi disitulah kita belajar ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Baiklah Permisa, terima kasih sudah menonton dan menyimak liputan pada hari ini. Saya Hafiz Izura pamit undur diri. Selamat sore. Oke baik, terima kasih kepada rekan saya Alia. Sekarang saya berada di Cafe Soeta 5. Nama saya Gung Satajaya dari Persisma. Ini menanyakan ini kakak siapa namanya kak? Oi. Oi. Kak, iya. Oke, Kak Oi. Kita langsung aja pertanyaan pertama ya. Kakak ini di kantin Soeta 5 bekerja sebagai apa? Sebagai barista dari KL Coffee Indonesia, baristanya sih. Baristanya ya? Barista, oke. Lalu yang kedua itu menu apa saja yang tersaji di kantin Soeta 5 ini? Kalau dari KL ada semua minuman kayak kopi, varian powder dari matcha, red velvet, taro juga ada. Non coffee ya. Cuma kalau untuk makanan kita nasi ada lengkap sih. Oke. Selain itu, oh kalau untuk cemilannya ada cemilan kayak jajanan biasa kayak cilor, ada martabak telur ada takoyaki ada, onde-onde ada. Ya saling ngebantu UMKM juga sih sebenarnya. oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
berapa omset per bulannya dan apa kelebihan dari kantin ini? Kalau omset sih gue nggak tahu lah ya, karena gue bagian barista juga. Cuman kalau keuntungan sih lebih ke saling bantu satu sama lain sih. Kalian jadi punya kantin, terus juga ke kantinnya ke arah lebih modern lagi, ada coffee shopnya. Terus juga ngebantu UMKM di luar juga biar bisa lebih masuk ke dalam sekolah sih. Keuntungannya sih saling nguntungin aja sih satu sama lain aja. Oke, lalu yang terakhir itu dia apa sih yang membuat murid-murid di sini tuh pada pengen membeli barang-barang di sini tuh? Kita pertama jual murah sih. Untuk KL Coffee sih gue nurunin untuk harga sih, dari KL sih lebih ke kantong anak sekolah juga. Jadi lebih murah juga daripada yang di toko pusat. Itu sih. Oke, itu saja dari kami ya. Saya Agung Satyajaya dari Persisma mengundurkan diri. Oke, terima kasih. Kembali kepada Alia. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah berada di lokasi saat ini. Saya Alisa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas.